pemeliharaanmu, penyertaanmu kepada kami semua, dari rumah hingga sampai di tempat ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah pemberkatan pernikahan saudara kami Seteni dan Irene. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang turut bekerja di dalam pemberkatan pernikahan kudus pada hari ini. Engkau berkati kami semua. Terlebih Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Begitu juga Tuhan Yesus, kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga sampai selesai, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, dan kiranya Engkau selalu menyertai dari awal hingga sampai selesai. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mano ya Ufif. Mari kita mulai ibadah berdoa dan berdekatan dengan kudus kepada saudara Seteni Demua dan saudari Irene Guru. Jemaat diundang berdiri. yang adalah sumber segala berkat dan yang berlimpah kasih setia. Oleh karenanya, sambutlah salam kami, Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan memuji Dia dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci.
kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan bagi kita hanya ada di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6, dan ayat terakhir kita akan bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil daripada tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya ia akan diberkati orang lelaki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita sama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan sejahtera atas Israel jemaatmu. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 16, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Di tengah-tengah peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua saudara kami yang ada di hadapan Tuhan saat ini, kami mau Tuhan berbicara bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, dan firman-Mu yang kami mengerti, kami juga dikuatkan untuk menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami selalu berpadanan dengan kehendak-Mu. Hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga kami juga terus diberkati, bersukacita menjalani hidup kami karena Tuhan. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita renungkan firman Tuhan. Kita baca dari kitab Khotbah pasal 9 ayat 9. Saya akan bacakan.
Pengkhotbah pasal 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sekali lagi, nikmatilah hidup dengan istri yang engkau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Firman Tuhan yang kita baca ini saya beri tema menikmati hidup bersama dengan istri. Sekali lagi, menikmati hidup bersama dengan istri. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita menikmati hidup? Kadang-kadang mengatakan menikmati hidup, tetapi bagaimana kita melakukannya ini penting. Bahwa menikmati hidup sebenarnya itu sangat tergantung bagaimana kita memahami hidup. Menikmati hidup sangat tergantung bagaimana kita memahami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Itu sangat menentukan. Dan juga dengan pemahaman yang benar tentang kehidupan itu, maka itu akan memampukan kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita ini tidak bahagia. Namun kita tetap menikmati hidup ini. Dan bahkan ketika kita memahami dengan benar hidup itu, maka sehebat apapun persoalan, sehebat apapun pergumulan, kita akan tetap menikmati hidup. Karena pemahaman itu terletak pada pikiran kita, terletak pada pemahaman kita, terletak di hati kita, yang namanya hidup yang berbahagia. Tidak terletak di luar, tidak terletak pada orang lain, tetapi pada pemahaman kita, pada pembawaan kita. Disitulah letak kita bisa menikmati kehidupan itu. Bagaimana kita menikmati kehidupan ini? Pertama-tama kita harus memahami bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah simbol sukacita, simbol kebahagiaan. Pemahaman seperti ini akan menguatkan kita bahwa kita harus bahagia dengan keluarga. Kita harus memperlakukan keluarga kita itu dengan baik, dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Kita menikmati hidup kita bersama dengan keluarga kita karena kita tahu keluarga kita itu, istri kita itu, anak kita itu adalah itu sumber, simbol daripada kebahagiaan. Sehingga kita memperlakukannya dengan bahagia. Leu ilha bisa stay mas setting di fama televisi daerah. Bisa setting bahagia dari mas. Bahagia, syukur. Bisa irene bahagia, bahagia. Milah anda bahagia ini. Karena hari ini kan menikah kan, karena kalian akan dipersatukan menjadi suami istri. Karena hari ini Tuhan menganugerahkan suami istri kepada kalian berdua, dan ini sumber daripada kebahagiaan. Artinya di sini nanti bagaimana kita terus-menerus memperlakukan, menjalani kehidupan rumah tangga ini kita bahagia. Jangan ada yang sedih-sedih, walaupun banyak beban,
usahakan bahagia terus. Kalaulah sedih, kalau punya pergumulan, jangan kita dikuasai dengan itu. Karena jauh lebih kuat yang namanya kebahagiaan, jauh lebih kuat yang namanya sukacita daripada kesedihan, jauh yang lebih kuat yang namanya damai. Artinya itu yang kita pertahankan, karena kita tahu keluarga kita itu, suami istri kita itu ada sumber kebahagiaan kita. Ada mana mi itima khaba imane telah fafadillah budaa na boleh fafana boleh gua usia di dunia ini sau kelusoy, sehingga dia juga memperlakukan keluarganya dengan baik. Itu satu hal pesan firman Tuhan yang dia sampaikan bagi kita ketika dia mengatakan nikmati hidup bersama dengan istri atau suami. Kedua, bahwa hidup itu dimaksudkan di sini kesia-siaan hidup di bawah matahari. Maksudnya di sini adalah ini hanya sementara dalam kehidupan di muka bumi ini, dan walaupun itu sementara karena Tuhan yang mempersatukan kita sebagai suami istri, itu artinya hubungan yang diikatkan oleh Tuhan itu kehendak Tuhan yang mengikatkan kita, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah yang membuat kita bisa berbahagia. Hubungan yang dibangun oleh Tuhan itu, yang diikat oleh Tuhan, itulah yang membuat kita bahagia. Artinya dalam berkeluarga itu sesungguhnya kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan di tengah-tengah kita sebagai suami istri, di tengah-tengah keluarga itu, dan kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita bahagia, walaupun kita tahu hidup kita ini hanya sementara. Nuwes toko nadanya iwa tarumali hafa amatif ama bali. Iluhannya pada sementara. Deta ilatanya hawa rafa bali. Tapi bukan sebawa ila setenya hafa amatif ama bali. Iluhannya tibai fa bali niha adiaya. Tibai cerai, apapun masalah, apapun pergumulan, hadir apa amati fama bala. Bagi angira katanya hubumu ngampatem bermenoywa taromali hafa amati ay hubumu besar di semenetat berhalas kesempatan ya tinggal kita keduanya hanya kita baloi mana gini tu hapara ifabali kita soaya melalui kematian. Ketika kita memahami bahwa kehidupan kita bersama dengan suami istri kita ini hanya sementara, maka jangan kita sia-siakan kehidupan kita yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita seorang istri atau suami supaya pada akhirnya kita tidak bahagia. Tidak. Tuhan memberikan kita suami istri supaya kita ini bahagia. Artinya hubungan yang baik yang sudah dipersatukan Tuhan itu jangan disia-siakan. Rawatlah hubungan suami istri itu dengan baik, karena Tuhan yang sudah mengikatkannya. Nikmati apa yang sudah dibuat oleh Tuhan itu, walaupun itu hanya sementara, dan kiranya kita maksimal menikmati kehidupan bersama dengan suami istri. Yang babugi so bayu tu di basuku di pagi ku ramai. So formulia di ralawe berani formulia di sohalu panoman ba formulia matogi manager berapa masihnya formulia di perhatian ke formulia ada selalu mana ifagama cobu naga baik ohidanya ke formulia yang tua tanda masihnya gitu sebutnya mana kedainya iohe walau ayah nya di ralawe kira apa-apanya ada soal lupa gitu mari lagi mau fun sipai mau punya rumah tua mau punya ralawe ada orang yang nasabah fan biasa ada hibur dari bagi doa doa berbeda apa punya soal lupa ternyata niatnya untuk mau selingkuh, niatnya untuk mau menyeleweng.
Ribu fanda pokoknya deh, we betah. Ikau inilah dia kafalora di Malaysia ini betah. Hanya berfanda kamu. Harus kefena pada surah. Hani hamana ji penting keluarga baguli dan taat. Surah sebu dah 5 ira bawe. Basindo isura ibade ba kakek nenek, ayah ibu, anak-anak dan saudara, afadal suami istri. Itu terakhir ibu. Dimana kenya kafalora ada mau core doi hani haji le masih baru ke bang jida 5 tak core oba kaki nenek fuli sui mana kenya kafalora fuli core doi hani haji le masih baru ke bang jida fata surah batai core batai ama hinania surah zui kafalornya ada fuli core zui be zui batai core zui datang Husenia. Ifuli juga kaya kafalonya ada fuli core hanya jilo masih ba jido pada itu dah core pada ononia core dah atau danya darwa ira formonia bagaimana kenya formonia kafalora fuli core hanya jilo masih terbuka atau yang core mana bagaimana kenya kafalora dari kenabo tu betul si fau kheda baba musuh tentu baba betul afo moda irano dan larita sama-sama kheda larita satu ada larita bataroira tali sudah larita bataroira tu si fau kheda bunyi ba kheda to sasa yang rumana yang fu kheda fo moda ijawa sepene. Artinya tidak ada. Maka di sini maka kita membuat hidup kita semakin bahagia, menikmati kehidupan kita bersama dengan suami istri. Hadis fafau kita berutang. Bahagia gini teh soaya si fafau kita bilanya. Ya ada gasa-gasa sobita keluarga di kita fomoda ya marilah kita menikmati kehidupan berkeluarga itu. Marilah kita menjaga merawat keluarga itu. Marilah kita menerima keluarga kita itu apa adanya, walaupun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mungkin berbeda, tidak seperti dulu lagi, semuanya berubah. Tapi ingat bahwa itu yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita berbahagia dengan itu. Yang dalam mana-mana rumput tetangga lebih baik, faya menetap sebenarnya terletak dalam pikiran. Fagel mana fefu untuk kulitan letak dan disfadu jaga hubungan keluarga itu. Selanjutnya melalui firman Tuhan ini dia juga mau menyampaikan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang memang perlu kita syukuri. Ini anugerahkan Tuhan. Kheda fonga betutan. Ketika sadari bahwa dia adalah hadiah dari Tuhan, maka kita bersyukurinya, kita bahagia. Ini lebak pakai lagu-lagunya. Yusuf ada seteni ada. Seteni ada jilo masih tahu ke Irena. Jujur dia seteni ada lupa kangen. Manitar yang malu muful Irena yang terakhir kami imai fulini. Yusuf dia ke Irena ada jilo masih ke seteni. Imani lu. Ya. Lebih nak beratau ya seteni ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalian akan menikah, kalian dipersatukan oleh Tuhan, bukan kepada malaikat, bukan kepada orang yang sempurna. Kalian menikahi orang yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan untuk naif agama itu lagi sih kita. Anda berada enatola bahagia itu
ya sudah terima kelemahan kekurangannya. Jangan berambisi mau mengubah pasangan, jangan. Terima saja dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Kita pasti akan bahagia. Tapi sepanjang kita terima kenyataan kekurangan kelemahan pasangan kita, saya yakin kita tidak akan pernah bahagia, tidak pernah kita menikmati kehidupan berkeluarga. Bahaya falala, tak tuntun apa dan sempurna, dia akan sempurna. Karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan kita ini sempurna. Adre aiba bermilik sempurna ita, baik aiba do be, anihan sekolah manusia Yahweh. Maka nikmatilah kehidupan itu. Nikmatilah ketidaksempurnaan itu. Kita terima, ya memang begitu. Penuh kelemahan dan kesilapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita menikmati kehidupan kita dalam berkeluarga. Ketika hari ini kita menyaksikan bersama kedua saudara kita, Seteni dan Ire, sesungguhnya mengingatkan kita kembali. Mari kita membaharui lagi kebahagiaan sukacita kita dalam keluarga kita masing-masing. Selamat kepada saudara kami Seteni menikmati kehidupan bersama dengan suami istri. Tuhan memberkati kita berdua. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menikmati kehidupan bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, apa yang kami pahami tentang firman-Mu ini, tolong kami untuk menghidupinya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu bahwa kami juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan, tidak terlepas dari yang namanya masalah, tetapi kami tahu juga bahwa kebahagiaan itu sebuah kekuatan, sebuah sukacita, sebuah anugerah Tuhan yang harus juga kami hidupi, karena itu kehendaknya. Sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami sebagai keluarga, kami selalu menikmati kebersamaan satu dengan lain. Terima kasih Yesus, di dalam nama kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bukan kita bernyanyi dari PKJ nomor 146, bawa persembahan. Sangat penting untuk mengingat firman Tuhan ketika Dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa Dia, sebagaimana Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu marilah kita mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan bagi keluarga, sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita memuji Tuhan dari buku Zimuna nomor 321 ayat 1 dan 2, bagai menurut Tuhan. Dengan memperhatikan maksud amanat nikah di atas, saya mengundang kedua mempelai untuk menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan yang disaksikan umatnya, bahwa saudara bersedia menerima Irene Gule menjadi istrimu, mengasihinya dengan setia dan hidup bersama dia sampai mau memisahkan kamu berdua, sebagaimana kehendak Allah bagi kamu. Jika demikian, jawablah ya dengan segenap hati, saya menerimanya. Iya, dengan segenap hati saya menerimanya. Saudari Irene Gule, apakah saudari mau menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saudari bersedia menerima Sinteni Jebua menjadi suamimu, tunduk dan menghormati serta mengasihinya dengan setia, dan hidup bersama dia sampai mau memisahkan kamu berdua, sebagaimana kehendak Allah bagi kamu? Jika demikian, jawablah ya dengan segenap hati, saya menerimanya. Ya, dengan segenap hati saya menerimanya. Boleh. Sekarang nyatakan janji
Saya berbagi bahwa saya mengasihimu dan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan. Dan saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan rohani dan jasmani. Menurut kesaksian saya, sertakan Tuhan memberkati. Tuhan mendengar dan meneguhkan janji-Mu, kiranya Tuhan menolong. Amin. Saya Irene Buller menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh umatnya bahwa saya menerima engkau Siti Jenggon menjadi suamiku. Saya berjanji bahwa saya teguh mengasihi dan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan. Dan saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan rohani dan jasmanimu menurut kesanggupan saya sepanjang Tuhan memberkati. Tuhan mendengar dan meneguhkan janji-Mu, kiranya Tuhan menolong. Amin. Serahkan dan pasanglah cincin pernikahanmu sebagai tanda bahwa kau saling mengasihi dan setia kepada pasangan. Dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Kiranya berarti. Dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku sepanjang hidupku kepadamu Siti Jenggon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah mendengar dan menyaksikan bersama janji kedua mempelai di hadapan Tuhan bahwa mereka saling mengasihi, saling menghormati dan setia sebagai suami istri sepanjang hidup mereka. Saat ini kita memohon kepada Tuhan untuk meneguhkan pernikahan kedua mempelai ini menjadi suami istri. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani umatnya melaksanakan peneguhan pernikahan ini. Saya teguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan yang adalah sumber kasih dan setia, Ialah yang mempersatukan saudara dalam kasih dan kesetiaan. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan memberimu damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Tuhan menyertai rumah tanggamu dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Setelah terlaksana peneguhan dan pemberkatan pernikahan kepada mempelai, maka pada hari ini kami menyatakan bahwa kedua saudara kita ini telah menjadi suami istri yang sah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Amin. Jemaat duduk.
Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan karya Tuhan kepada kedua saudara kami, Setini dan Irene. Hari ini Tuhan sudah mempersatukan mereka sebagai suami istri. Hari ini Tuhan sudah memberkati mereka, dan kami sangat bersuka cita, bergembira bersama dengan keluarga besar, orang tua, saudara, dan kami semua yang hadir di tempat ini. Kami bersama-sama berdoa untuk kedua saudara kami ini. Kiranya Tuhan terus-menerus memberkati rumah tangga mereka, di dalam mereka menjalani hari-hari mereka ke depan. Tolong mereka untuk menikmati kehidupan keluarga mereka, karena keluarga mereka adalah hadiah dari Tuhan. Keluarga mereka adalah sumber sukacita mereka yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tolong mereka untuk saling menolong, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain, baik dalam susah maupun senang. Dan kami berdoa kiranya mereka diberkati, diberi kelimpahan kehidupan, diberikan kecukupan, dan juga diberi kesehatan. Dan terlebih kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniai mereka keturunan yang baik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami berdoa jika mereka menghadapi tantangan, jika mereka menghadapi pencobaan, masalah, tolong mereka untuk menyikapinya dengan bijaksana. Tolong mereka untuk tetap berharap hanya pada Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa, tidak menyerah, tetapi mereka semakin dikuatkan, dibentuk oleh Tuhan melalui berbagai pergumulan persoalan hidup. Kami berdoa kiranya keluarga ini di dalam mereka membangun, merawat keluarga ini, mereka selalu menyadari bahwa keluarga mereka adalah milik Tuhan. Mereka bukan sendiri yang membentuk keluarga ini, tetapi Tuhan lah yang mempunyai keluarga ini. Dan biarlah mereka bersama-sama selalu mengandalkan Tuhan, datang di hadapan Tuhan setiap waktu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua dan saudara yang juga dengan sukacita menyaksikan anak mereka, dan biarlah Tuhan tambahkan sukacita dan kesejahteraan kepada orang tua dan keluarga besar semua. Terkhusus ya Tuhan, pada hari ini ketika ibadah pernikahan yang selesai akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan, acara adat. Kami berdoa kiranya acara demi acara diberkati Tuhan, berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada akhirnya ibadah ini akan selesai, dan seterusnya kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah keluarga yang harmonis senantiasa dan yang diberkati oleh Tuhan dari hari ke hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rasa
Shalom. Syukur kepada Tuhan, ibadah pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus kepada kedua saudara-saudari kita, Seteni Zigwa dan Irene Mulo boleh berjalan dengan baik. Maka kita lanjutkan acara umum. Ada beberapa poin acaranya. Yang pertama nanti pembacaan dan penandatanganan akta perkawinan. Yang kedua kemudian kita mulai majelis. Tiga nanti sepatah mewakili keluarga Bayu sampai keluarga pemanggilan Mulo. Berikutnya nanti sepatah kata mewakili majelis yang disampaikan oleh Sekretaris Bapak Wajar Landeli. Kemudian setelah itu foto bersama dan baru salam-salaman. Untuk itu kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembacaan akta perkawinan sekaligus menyerahkan kepada mempelai. Sebelum kami bacakan, kami memohon ke depan saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga. Dari mempelai laki-laki atas nama Bapak Sakti Elizibua, kami memohon ke depan. Kemudian dari pihak perempuan atas nama Bapak Fianus Mulo, kami memohon ke depan tempat ini. Dan BNKP Kantor Sinode Jalan Soekarno 22 Gunung Stoli, akta perkawinan nomor 001842-P-PNS Data BNKP /9/2024. Bantuan yang Indonesia Protestan BNKP menyatakan bahwa laki-laki nama Seteni Zigwa, tempat lahir Ulu tanggal lahir 20 September 1997, nomor sambung 1882. Anak dan ayah Yanwari Zigwa, Ibu Adina Mulo. Tanggal 17 Juli 2016 di Jemaat BNKP Mulo Rawaeti, Resort Morogo Yul. Perempuan nama Irene Mulo, tempat lahir Iligambuka, tanggal lahir 5 Februari tahun 2000. Anak dan ayah Tukari Mulo, Ibu Natiria Baru, tanggal 7 Februari 2016 di Jemaat BNKP Masjid Badan Resort 21 BNKP. Keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 21 September 2024 di Gereja BNKP Jemaat Depok. Firman Tuhan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagi yang famali biha difabogo dowalanya, Matayu pada Filipi ayat 2b, dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 12 September 2024. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP, PNS BNKP, Eporus, Pendeta Otorite Laki STH MSI, Sekretaris Umum Pendeta yang Zega STH RI, dan pelayan yang melayani Pendeta Ketapan Minhe STH. Saksi-saksi dari pihak laki-laki Sakti Elizibua dan dari pihak perempuan Fianus Mulo. Demikian. Seteni dan Irene, pada saat ini Majelis Jemaat BNKP Depok memberikan sebuah tanda-tanda yang sangat berharga, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab ini sengaja dibuka dari bungkusannya karena bukan untuk dipajang, ditaruh di lemari sebagai hiasan, tapi
Alkitab ini dibaca, direnungkan menjadi pedoman hidup hari-hari. Ada firman Tuhan mengatakan di Mazmur pasal 105 ayat yang keempat, dia mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ngubay kafefu yaho ni Fusumage Bapak Pendeta sekaligus sama dua pernikahan kudus ke Danuda atau Serta Seteli dengan Irene di Fusumage Fefu Zuhalewa Bakusadi khususnya BNKP Depok, Jemaah Depok, Simanagay, Noriba, BNKP Ibadah Sawangan, Sinurahu Mananyande, Baliw Zara-Zara, Kefu Ita Sinurahu, Ira Ama, Ira Ina, Ira Tadifuse, Nifu Sumani. Neobi ba Mohasara Dedema wa Bazima Tuande ya odo wakili Baba Mesa Mofehende Ditubua ngasih keluarga Dimoroi pihak Batua pihak Alabe ya odo wakili Sabagele Amagu Fanita no evaluala lalu ba yaya ke Raunoda Seteni Foma Irene ba lesu tarainaga ya ga setumpa keluarga ya domalangi zanuleni ke nama da Fadita ba simana genda swalu fefu loton-loton sohalewa sino mga kauli sino membantu proses lala halu ande bagi baru ande yang tarai bang ber bayi bagi untuk ande sawagel dan fefu emore ba gereja ba ande ba semana gay ba pihak gereja more ba sawangan ba keluarga fefu sawagel lesu tarai daga ya lawangi za nuni keda megene Sebab kita pada Fadita bawa bagi makan de kebahagiaan. Menandesa ke datang sudah sama dua famoban. Basi mana ke ingat pesan kita tengah sama dua famoban lagi bahagia. Atau zombohoni famoban ni bagi makan. Baju dedek tanya ya ita sino akan tua sino arama mobalu. Baju dedek kita tanya noti mohoni ke bang walu dah bagi makan. Wah, apalagi tanya malam minggu, bagai boleh kita bahemon, wah hari minggu, berat ya kita mohon bang walu. Kamu tu dah benda akhima seteli ya. Seteli, penakima seteli, Foma Irene, seteli wa, sibayang ulang ke barada. Membina ulang tu amalan kamar bayi serani, mereka langsung naik derajat tu, lau muda tu saya, lau muda tu saya. Atau lau muda tu atau lagi kau ni mana ke bertanah bapa tu. Maka bagi zino FABG no tefano waluni orang sah sebagai suami istri secara agama. Bamai kita antara juga secara bahagia. Bahawa dah malam tu dan di mamai secara bahagia. Ya tak anak
nafatuna bazo saya tanya seumumnya ya agak moroi ba banua hili kabuka desa hili seremi. Nah, kira mungkin ilah atau saya pada dan pada rumah tua kalau sebazinga baya agak ide fefu habato banua hili kabuka ba hili seremi. Soalnya ya agaknya dusu hili kabuka banua hili kabuka ba desanya hili seremi. Nah, ya untuk banua hili seremi desa hili seremi. Nah ira lauma seteli banua hili kabuka desa hili seremi. Nah, secara khusus secara umumnya madobulu ira lauga baso madobulu ya dengan firman madobulu ira lau pada ulau mana sabar bahasa khusus itu hamauh cebai famai mai dah kepada lafaz celah tak bahur pada yo tarai manusia pada tehesi ba handu nasi di situ. Jadi di kita kamu sudah ada ba pengabuli furi yang memiliki furi wa yang memiliki fefu di dong mangereke sekede ba manual la halu ande yon hendeke dino tarukiane ba biga manu mai furi talan acara ada baya pihak keluarga si buang ngasih pihak mori banono alame pihak banono mori banono matua mana suatu kepada fefu di nama kauli yang tolong kita walangi mufulio baik tafefu ya laum ira ama ira ina sufuna wa baik tafefu ya fefu ni Fosumani Bapak Pendeta Jemaat di Depok sekaligus yang melayani pada hari ini yang melayani pemberkatan nikah ni Fosumani Ketua BPMJ BNKP Jemaat Depok beserta seluruh rekan-rekan majelis Jemaat BNKP Depok pada hari ini. Nifosumani Majelis Jemaat BNKP Immanuel Sawahan yang telah hadir pada saat ini. Nifosumani kedua orang tua dari mempelai baik dari Seteni maupun Irene yang ada pada hari ini, dan terlebih kepada kedua saudara kita Seteni Zebua dan Irene Bulet yang sedang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada hari ini tercatat sejarah baru di keluarga Seteni, di mana pemberkatan nikah kudus telah terlaksana dengan penuh hikmat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat. Kami atas nama Majelis Jemaat BNKP Jemaat Depok mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga dan kepada BNKP Immanuel Sawahan yang telah mempercayakan Majelis Jemaat BNKP Depok untuk melaksanakan pelayanan kepada kedua saudara kita Seteni dan Irene. Itu mulai dari pengembalaan pranikah, ibadah pranikah, dan pada hari ini pemberkatan nikah kudus. Yang berikut kepada kedua pengantin. Selama ini telah dilaksanakan pengembalaan pranikah selama 9 kali pertemuan sampai hari ini. 7 kali pengembalaan, 1 kali ibadah pranikah, dan hari ini pemberkatan. Di dalam ke-7 kali itu ada beberapa poin-poin secara garis besar bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga di dalam kekristenan, baik menata manajemen konflik, manajemen keuangan, manajemen konflik keluarga, dan beberapa materi-materi. Harapan kami sebagai majelis dan harapan kita semua yang ada di sini, semoga keluarga ini dan materi yang sudah diterima bisa lebih diperdalam lagi dan menjadi
keluarga yang diberkati Tuhan. Pada kedua mempelai ada satu kutipan firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini. Kalau tadi saya menyampaikan di penyerahan Alkitab, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pada saat ini saya menyampaikan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kepada suami dia mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pada kedua insan yang barusan dipersatukan, hiduplah dalam saling mengasihi, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kedua keluarga dan seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini, apabila selama pelayanan kami sebagai majelis jemaat BKPDP ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk dimaafkan. Pada kedua mempelai, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo.
Sayang kebudelamos sino ifiri desa ono namanya ke Kecamatan Madehepata, Kabupaten Niasta, dan ini berasal dari desa Binsel, Kecamatan Mohokor, Kabupaten Niasta. Pada hari ini bersama-sama memberikan doa kebahagiaan yang dilangsungkan di gedung BNKB pada 21 September 2024. Hadirin sekalian, pertemuan ini diawali dengan perkenalan satu sama lain, ditingkatkan dengan jabat tangan untuk meyakinkan satu sama yang lain, dan akhirnya mereka memberanikan diri menyampaikan kepada orang tua, sahabat, saudara, dan direstui oleh empat pihak. Marilah kita saksikan kedua mempelai dan keluarga besar masuki ruangan ini. Dengan bangga kami mohon kepada tamu undangan berdiri sejenak. Siofena ira ina abena ira ama mabe kena terkena ina moroiba desa gili seru tola mai fena ra samubai tola mira fena no suami sama malu no suami sama niha Ira ule no suami, undangan no suami, ya hofu fefu, no suami sama malu, undangan no suami,
perwakilan Raina Hani Amen wakili secara khusus untuk kedua belah pihak keluarga yang telah Engkau berkati. Dari siang hari tadi telah terlaksana peneguhan pemberkatan pernikahan kedua mempelai yang ada di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang telah mengizinkan mereka untuk menjadi sebuah keluarga baru. Dan pada saat ini acara adat, resepsi, dan segala yang berkaitan dengan adat istiadat kami secara manusia akan kami mulai di hadapan-Mu. Kami telah berkumpul dan menyerahkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu, dan seluruh acara kami serahkan ke dalam tangan penguasaan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Penuhi kami, urapi kami setiap pribadi yang berdiri menyampaikan setiap kata-kata agar boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memohon Tuhan dalam tuntunan-Mu, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami sehingga setiap rangkaian acara membawa kesukaan, kegembiraan bagi setiap pribadi kami. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami Bapa. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus yang telah tertumpah di kayu salib, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bergembira di dalam-Mu, dan kami telah menyerahkan doa permohonan kami, kiranya Engkau berkenan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.